Lupakan semua yang Anda tahu soal cara kerja pasar Bitcoin. Beneran, aturan main yang lama itu udah nggak berlaku lagi, udah usang, dan kalau boleh jujur, ya udah dihack total. Pernah ngerasa nggak sih kok harga Bitcoin ini geraknya aneh banget? Kayak ada tangan raksasa yang nggak kelihatan lagi mainin harganya, ditarik ulur sesuka hati. Nah, kalau Anda ngerasa gitu, feeling Anda itu bener banget. Dan sebentar lagi, kita bakal bongkar siapa sih dalang di balik semua ini. Oke, kita langsung masuk ke intinya ya. Titik baliknya itu, ini bukan berita biasa, ini tuh kayak gempa bumi di dunia finansial. Momennya adalah pas Nasdaq, bursa raksasa dunia itu, ngerombak total aturan main buat opsi ETF Bitcoin. Nah, momen inilah yang secara resmi ngebuka gerbang lebar-lebar buat Wall Street, buat ngambil alih kendali. Coba deh lihat perbandingannya. Skalanya ini gila banget. Kita nggak ngomongin kenaikan dikit-dikit ya. Kita ngomongin lompatan dari yang tadinya cuma 250.000 kontrak jadi 1 juta kontrak standar. Dan yang paling gilanya lagi, tanpa batas untuk kontrak custom. Ini benar-benar kayak ngebuka pintu bendungan raksasa, airnya langsung tumpah luah. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Perubahan aturan ini ibarat pedang bermata dua. Kontras banget. Di satu sisi, ini tuh kabar super bullish buat jangka panjang. Tapi, di sisi lain, ini juga nyiptain bahaya yang sangat nyata buat jangka pendek. Oke, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya, sisi terangnya, sisi yang bikin semua orang semangat. Dengan gerbang yang udah kebuka lebar ini, kita tuh lagi ngelihat potensi 7 tsunami modal institusional. Bukan lagi miliaran-miliaran, tapi triliunan dolar yang siap masuk. Kuncinya itu ada di satu konsep ini, kapasitas penyerapan modal. Gini deh, dulu itu pemain-pemain kakap kayak dana pensiun atau perusahaan asuransi itu takut masuk. Kenapa? Soalnya nggak ada cara buat ngasuransiin taruhan mereka yang miliaran dolar itu. Nah sekarang, dengan adanya opsi tanpa batas, mereka jadi punya alat lindung nilai sekelas institusi. Tembok penghalangnya itu udah runtuh total. Dan buktinya, lihat aja angka ini. Lebih dari 7,7 juta kontrak opsi aktif. Dan ini baru buat ETF Bitcoin-nya BlackRock doang loh. Ini benar-benar ledakan permintaan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kalau kita uangkan, nilai semua opsi itu nyampe sekitar 38 miliar dolar. Gede banget kan? Angka ini secara resmi ngegulingin Deribit yang selama ini kan jadi rajanya pasar derivatif kripto. Udah jelas, pusat gravitasinya sekarang pindah ke Wall Street. Dan ini nih yang paling bikin kaget. Opsi Bitcoin sekarang tuh main di liga yang sama dengan raksasa kayak Apple dan S&P 500. Coba bayangin. Bitcoin itu bukan lagi anak bawang di dunia finansial. Dia udah duduk di meja utama bareng para bos besar. Nah, ini dia validasi tertingginya. Kalau udah entitas level negara, kayak Dana Kedaulatan Abu Dhabi, yang mulai naruh duit lebih dari 1,3 miliar dolar, ini udah bukan main-main lagi. Artinya, mereka udah nggak ngelihat Bitcoin sebagai ajang spekulasi doang, tapi sebagai alokasi strategis jangka panjang. Ini benar-benar super bullish. Oke, tadi kan sisi terangnya. Sekarang kita balik koinnya. Kita lihat sisi gelapnya, sisi yang jauh lebih berbahaya, di mana para bandar institusional sekarang jadi penguasa arenanya. Dulu itu ya, harga Bitcoin asli di pasar spot lah yang nentuin arah pasar. Simpel kan? Sekarang, kebalik 180 derajat. Justru pasar opsi yang sekarang jadi ekor raksasa yang ngendaliin anjingnya, yaitu harga spot Bitcoin itu sendiri. Ini perubahan fundamental yang wajib banget Anda ngerti. Terus gimana caranya mereka ngelakuin itu? Salah satu senjatanya namanya Gamma Squeeze. Gini cara kerjanya. Kita bikin simpel ya. Pertama, publik dan spekulan rame-rame beli opsi call. Intinya, masang taruhan harga bakal naik. Kedua, bandar atau market maker yang ngejual opsi itu mau nggak mau wajib beli Bitcoin di pasar spot buat lindung nilai. Nah, yang ketiga, aksi beli paksa ini kan ngedorong harga naik, yang akhirnya maksa si bandar buat beli lebih banyak lagi. Jadilah putaran umpan balik yang bikin harga meledak ke atas secara artifisial. Mekanisme yang persis sama juga berlaku buat kebalikannya, buat nurunin harga. Jadi, pas sentimen pasar mulai agak-agak negatif dikit aja, para bandar ini langsung balik badan. Mereka ngebuang Bitcoin spot mereka secara masif buat lindung nilai. Nah, aksi jual pakai algoritma dari raksasa-raksasa ini, itu udah kayak air terjun yang ngeguyur pasar. Cepat, dalam, dan langsung nenggelemin semua daya beli investor retail yang nggak siap. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bisa survive di arena gladiator baru ini? Strategi lama udah pasti nggak bakal jalan, kita butuh playbook baru. Ini dia caranya. Salah satu senjata andalan mereka itu namanya Max Pain. Kenapa disebut rasa sakit maksimal? Ya, karena ini adalah level harga di mana mayoritas opsi yang dibeli publik bakal hangus nggak bernilai. Rugi maksimal buat kita, untung maksimal buat mereka. Licik kan? Nah, lihat aja tabel ini.
Algoritma mereka itu bakal berusaha sekuat tenaga buat nyeret harga ke level-level ini, pas dekat-dekat tanggal kedaluarsa. Aturan nomor 1, hafalin kalender, tandain itu. Volatilitas paling aneh dan paling bahaya itu biasanya kejadian di minggu ketiga setiap bulan, khususnya hari Rabu sampai Jumat. Anggap aja itu danger zone. Jadi, hindari buka posisi spekulatif gede-gedean di periode ini. Aturan nomor 2, kita balikin senjatanya ke mereka. Pas Anda lihat harga tiba-tiba anjlok tanpa ada alasan fundamental yang jelas, kemungkinan besar itu ulah para bandar lagi lindung nilai. Nah, di saat kayak gini, jangan ikutan panik. Justru, ini kesempatan emas buat kita buat akumulasi atau DCA, terutama di zona beli kuat para institusi di kisaran 50-60 ribu dolar. Aturan nomor 3, dan tolong yang ini dicatat baik-baik. Jauhi leverage tinggi. Di era baru ini, main leverage tinggi itu sama aja kayak bunuh diri finansial. Beneran, algoritma mereka itu emang sengaja dirancang buat ngejar dan ngelikuidasi cash stop loss kita. Jadi, strategi paling aman buat bertahan hidup, fokus di kepemilikan spot, pegang asetnya langsung. Dan aturan terakhir, nomor 4, pahami efek dominonya. Gini, pas para raksasa ini ngegoncang pasar Bitcoin, yang jadi korban pertama dan paling parah itu siapa? Altcoin. Modal itu langsung disedot keluar dari altcoin. Jadi terapkan cut loss yang super disiplin buat posisi altcoin Anda. Dan coba pertimbangkan buat mindahin sebagian dana ke aset yang lebih aman, kayak real world assets atau RWA, contoh gampangnya emas yang dijadiin token. Jadi, apa kesimpulannya? Simpel aja sebetulnya. Dunianya udah berubah. Pilihannya sekarang cuma ada 2. Beradaptasi sama aturan main yang baru, atau siap-siap aja kena likuidasi. Ini dia intinya. Pergerakan harga Bitcoin sekarang itu udah bukan lagi soal sentimen retail atau heboh-heboh di Twitter. Bukan. Ini udah jadi perang matematis yang dingin dan kejam antar algoritma triliunan dolar punya Wall Street. Strategi lama kayak hodl terus berharap yang terbaik, itu aja udah nggak cukup sekarang. Serius, di arena baru yang dikuasai sama matematika murni ini, pertanyaannya sekarang buat Anda simple aja. Anda mau jadi pemburu atau pasrah jadi yang diburu? Coba kasih pendapat Anda di kolom komentar. Pilihannya ada di tangan Anda. Kalau Anda perhatikan, volatilitas Bitcoin belakangan ini, itu bukan kekacauan yang acak loh. Ini semua sudah diperhitungkan. Ada sebuah mesin, sebuah operasi terstruktur, yang tujuannya cuma satu, menyedot likuiditas dari pasar. Nah, dalam analisis mendalam ini, kita akan bedah tuntas mesin itu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih Bitcoin selalu anjlok di jam yang sama? Tepat banget. Ini bukan kebetulan, teman-teman. Ini sebuah teka-teki, sebuah pola yang nunjukin adanya operasi terkoordinasi. Yuk kita bongkar bareng-bareng misteri ini. Oke, jadi ini peta jalan investigasi kita. Pertama, kita kupas tuntas misteri jam 10 pagi. Lalu, kita lihat kondisi makroekonomi yang bikin ini semua mungkin terjadi. Kita bedah juga gimana cara mereka mengeksploitasi celah ETF. Setelah itu, kita pakai matematika buat cari bottomnya, waspadai jebakan altcoin, dan yang paling penting, kita susun peta jalan portofolio defensif buat Anda. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita akan menyelam ke jantung permasalahannya. Sebuah anomali, sebuah pola aneh yang terus-terusan berulang, dan ya bisa dibilang menghantui pasar selama berbulan-bulan. Fenomena ini presisi banget. Setiap hari perdagangan, tepat jam 10 pagi, waktu bagian timur, atau sekitar 30 menit setelah Wall Street buka, pasar tiba-tiba dihantam gelombang order jual yang masif. Dan ini bukan aksi panik dari investor retail ya. Rasanya tuh kayak eksekusi dari mesin yang sudah terprogram. Dampaknya, jangan ditanya. Coba lihat angka ini, 171 juta dolar. Itu nilai posisi long yang ludas cuma dalam 18 menit di satu kejadian aja. Ini bukan sekedar koreksi pasar, ini perburuan likuiditas skala industri. Tujuannya jelas, menyapu bersih para trader retail. Terus, yang aneh, sama seperti kemunculannya yang tiba-tiba, dam ini mendadak berhenti total. Loh kok bisa? Apa yang berubah? Ternyata, ada satu peristiwa hukum besar yang jadi titik baliknya. Dan ini petunjuk pertama kita untuk tahu siapa dalangnya. Nah, ini dia barang buktinya, sebuah gugatan hukum di SDNY, penggugatnya dari Terraform Labs, dan tergugatnya salah satu pemain terbesar di Wall Street, Jane Street Group. Tuduhannya serius, manipulasi pasar pas Terra/Luna collapse. Timingnya itu loh, pas banget, gugatan ini masuk, jam 10 pagi langsung berhenti.
Ini bukan kebetulan. Ini konfirmasi kuat kalau tekanan jual ini memang sengaja direkayasa oleh institusi. Oke, sekarang kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Manipulasi kayak gini tuh nggak terjadi gitu aja. Ada panggungnya, ada kondisi makroekonomi tertentu yang bikin lingkungan ini jadi, ya, sempurna buat para predator beraksi. Di Wall Street ada istilahnya, namanya efek Big Mac. Big midterms are coming. Jadi gini, secara historis, tahun pemilu setelah di Amerika itu selalu penuh ketidakpastian. Akibatnya, institusi besar narik duit mereka dari aset-aset berisiko tinggi. Kalau kita lihat datanya, rata-rata returnnya bisa minus 15%. Nah, penarikan likuiditas besar-besaran inilah yang bikin pasar kripto jadi tipis dan gampang banget goyah kalau ada guncangan jual. Poin penting lainnya adalah ini. Sejak ada ETF, cara institusi memandang Bitcoin itu berubah total. Dulu kan dianggap emas digital, aset lindung nilai yang independen. Sekarang, lupakan. Buat algoritma trading mereka, Bitcoin itu cuma dianggap aset faktor perangkat lunak. Artinya, kalau saham teknologi dan AI anjlok, Bitcoin secara otomatis ikut dijual, dilikuidasi bareng. Sekarang kita masuk ke bagian paling teknisnya. Gimana caranya sebuah firma Wall Street bisa secara legal memanipulasi pasar setiap pagi? Jawabannya ada di sebuah celah regulasi yang tersembunyi di dalam sistem ETF itu sendiri. Nah, ini dia celahnya. Namanya operational shorting. Secara teknis, ini diatur dalam aturan RSHO. Intinya gini, aturan ini ngasih izin ke yang namanya authorized participants atau AP, contohnya ya kayak Jane Street itu, untuk jual saham ETF Bitcoin yang sebenarnya mereka belum punya. Betul, mereka bisa jual saham hantu. Ini kayak dapat izin legal buat mencetak saham dari udara kosong, meskipun cuma sementara. Dan begini cara kerja mesin arbitrase bebas resiko mereka, langkah demi langkah. Pertama, pas pasar buka, permintaan beli dari retail untuk ETF Bitcoin membludak. Nah, Jane Street memenuhi permintaan itu dengan menjual saham ETF hantu yang nggak mereka miliki. Terus langkah ketiga, mereka langsung buang order jual besar-besaran di pasar spot buat nurunin harga Bitcoin. Akibatnya, likuidasi berantai dari retail terjadi, harga makin anjlok. Di saat panik inilah, mereka beli Bitcoin asli dengan harga super murah. Terakhir, Bitcoin murah itu dipakai buat nutupin penjualan saham hantu tadi. Profit besar tanpa resiko. Dan siapa yang bayar? Ya, kerugian para trader retail. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang solusinya gimana? Gimana cara kita nemuin lantainya di tengah badai ini? Jawabannya, kita harus lupain dulu sentimen pasar dan beralih ke matematika murni. Ada sebuah model yang bisa bantu kita melihat sinyal di antara semua noise ini. Seperti kata Giovanni Santostasi, harga Bitcoin itu bukan spekulasi acak, tapi fenomena pertumbuhan terukur yang meniru hukum alam. Nah, ini inti dari model Power Law. Model ini nggak lihat Bitcoin sebagai aset finansial biasa, tapi lebih kayak sistem alamiah yang bisa diprediksi, mirip pertumbuhan kota atau bahkan hukum gravitasi. Kalau kita lihat dalam skala logaritmik, pertumbuhannya itu jadi garis lurus yang bisa diukur. Lalu, berapa angkanya? Menurut model ini, dasar gravitasi atau lantai matematis untuk siklus kali ini ada di sekitar $52.000. Ingat ya, ini bukan tebak-tebakan atau sekedar analisis teknikal biasa. Ini adalah lantai fundamental, titik di mana harga secara matematis dipaksa untuk kembali ke nilai jangka panjangnya. Dan yang paling keren, ini bukan cuma teori, model matematika ini dikonfirmasi sama data pasar real time. Kalau kita lihat heatmap order book, kelihatan jelas ada tembok beli raksasa dari para institusi. Mereka numpuk order beli ratusan juta dolar tepat di zona $50.000 sampai $55.000. Smart money sudah menunggu di lantai matematis yang kita bicarakan tadi. Nah, biasanya pas Bitcoin lagi turun, banyak investor yang panik dan melakukan kesalahan fatal. Mereka lari ke altcoin. Di kondisi pasar saat ini, strategi itu sama aja kayak bunuh diri finansial. Kenapa? Mari kita lihat datanya. Coba lihat tabel ini. Ini bukan opini, ini data. Ada miliaran dolar nilai altcoin yang dijadwalkan bakal dilepas ke pasar oleh para VC atau pemodal Ventura, istilahnya token unlock. Ini adalah bom waktu pasokan. Token-token kayak STNEBL, Rain, Layer Zero bakal membanjiri pasar. Dan tebak siapa yang jadi exit liquidity alias pintu keluar buat para VC itu? Ya, para investor retail. Oke, kita sudah bedah masalahnya. Kita sudah tahu jebakannya di mana. Sekarang waktunya kita susun rencana. Sebuah peta jalan yang jelas dan bisa langsung Anda praktekkan untuk melindungi modal dan bahkan kalau kita cerdas bisa memanfaatkan situasi ini. Ini dia rencana bertahan hidup kita. Pertama, dan ini wajib, amputasi semua leverage, tutup sekarang juga. Kedua, beralih ke analog.
Pindahin semua aset Anda dari bursa ke hardware wallet, amankan sendiri. Ketiga, lakukan DCA mekanis, pasang order beli secara terprogram di zona 50-60 ribu dolar. Keempat, likuidasi altcoin yang berisiko tinggi. Dan terakhir, putar sebagian dana Anda ke aset yang lebih aman seperti aset dunia nyata atau RVA, contohnya emas yang ditokenisasi. Di sini, kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Di sebelah kiri, portofolio yang berisiko, penuh leverage, banyak altcoin dengan valuasi gila, dan semua asetnya disimpan di bursa. Ini target empuk buat para manipulator. Nah, yang di sebelah kanan, ini adalah benteng pertahanan kita. Isinya Bitcoin spot, aset dunia nyata, disimpan sendiri dan dibangun untuk tahan banting terhadap volatilitas. Bukan cuma bertahan, tapi juga bisa jadi lebih kuat setelah badai berlalu. Jadi, pertanyaan terakhirnya untuk Anda. Aturan main di pasar sudah diubah sama Wall Street. Era spekulasi retail yang naif sudah lewat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda perlu beradaptasi, tapi bagaimana caranya. Apakah Anda dan portofolio Anda sudah siap untuk bermain di arena yang baru ini?